Ketahuilah, sejak hari pertama persidangan kita ini dimulai, selalu diikuti oleh jutaan pasang mata dan telinga dari seluruh pelosok tanah air. Bahkan menjadi sorotan dalam maupun luar negeri, dan menjadi perbincangan nasional maupun internasional, bahkan belakangan menjadi perdebatan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Berbagai kalangan selalu dengan setia mengikuti dan mengamati serta mencermati jalannya persidangan kita ini, antara lain: satu, para habaib dan ulama serta santri dari berbagai pondok pesantren dan majelis taklim terus mengikuti sambil menilai kualitas persidangan dengan kebersihan mata hati mereka. Bahkan majelis hakim yang mulia di beberapa pondok pesantren ada nonton bareng pengadilan ini melalui streaming Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dua, para pakar hukum lokal maupun nasional terus memelototi jalannya sidang ini. Karena banyak hal aneh dalam persidangan ini yang tidak mereka dapatkan dalam persidangan lain. Tiga, para mahasiswa fakultas hukum di mana-mana banyak yang menyimak dari sidang ke sidang, sehingga persidangan kita ini menjadi kuliah hukum terbuka buat mereka. Empat, para tokoh politik dari berbagai daerah tidak ketinggalan menyoroti sidang demi sidang. Karena mereka tahu betul bahwa kasus dalam persidangan ini kental dan menyengat dengan aroma politik. Lima, berbagai komponen masyarakat yang terdiri dari bapak-bapak dan emak-emak hingga pemuda dan pemudi ikut menyaksikan semua kejadian dan tiap persidangan dan selalu ikut mengomentari melalui media sosial. Majelis hakim yang mulia, mereka semua melihat dan menilai apa saja yang ada dan terjadi dalam persidangan kita selama ini. Mereka tahu apa itu diskriminasi. Mereka juga paham apa itu kriminalisasi. Mereka pun mengerti apa itu manipulasi fakta. Mereka juga menilai semua perilaku kita dalam persidangan ini. Apakah itu terdakwa dan penasihat hukumnya ataupun jaksa dan hakimnya. Mereka semua telah mendengar dakwaan jaksa dan pembelaan pengacara. Juga sudah menyimak mulai dari eksepsi hingga pledoi terdakwa. Kini mereka tinggal menunggu putusan majelis hakim yang mulia, yang kelak juga akan mereka nilai secara khusus. Mereka semua berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian berharap kepada majelis hakim yang mulia agar lahir keputusan yang memenuhi rasa keadilan. Akhirnya, setelah semua fakta persidangan didapatkan mulai dari keterangan para saksi hingga barang bukti, sampai kepada apa saja yang sah menjadi alat bukti, maka kini kembali kepada keyakinan hakim. Kini keyakinan majelis hakim menjadi penentu. Apakah majelis hakim yakin bahwa Habib Rizik Syihab dan Habib Hanif Al-Attas serta Dr. Andi Tatat benar sebagai penjahat yang punya niat jahat dan bermufakat jahat untuk berbuat jahat secara bersama-sama sehingga menimbulkan keonaran, sebagaimana tuduhan jaksa penuntut umum, sehingga patut dihukum pidana penjara? Atau sebaliknya, majelis hakim justru yakin bahwa mereka hanya korban kezaliman politik sehingga harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan demi tegaknya keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Majelis hakim yang mulia, kembali saya ingin mengingatkan, jika benar 3 kasus pelanggaran prokes, yaitu kasus Petamburan dan kasus Megamendung serta kasus Rumah Sakit Umi, jika benar adalah murni hanya masalah pelanggaran prokes, bukan masalah politik yang dibungkus dengan masalah hukum, maka mana mungkin sampai terjadi hal-hal yang sangat tragis yang menyertai semua kasus tersebut, antara lain: 1. Penangkapan saya dan menantu. 2. Penangkapan pengurus Front Pembela Islam. 3. Pembubaran Ormas Front Pembela Islam. 4. Pelarangan atribut Front Pembela Islam. 5. Pemblokiran rekening saya dan keluarga. 6. Pemblokiran 75 rekening pengurus Front Pembela Islam. 7. Upaya penutupan pesantren saya. 8. Teror terhadap keluarga dan sahabat. 9. Dan ini yang paling tragis, itu tragedi yang paling sadis dalam pembantaian 6 pengawas saya dari Laskar FPI di kilometer 50. Majelis hakim, kalau ini memang merupakan pelanggaran prokes, kenapa harus terjadi pembantaian terhadap pengawas saya? 6 orang Laskar FPI di kilometer 50. Demi Allah,
Sampai kapanpun kami akan mengejar pelakunya. Dan kami tidak akan biarkan mereka gentayangan bebas di jalan-jalan. Karena mereka adalah pembantai sadis dan pembunuh biadab. Akhirnya saya hanya bisa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma rzuqna nasran aziza. Wa fathan mubina. Wa khalasan jamila. Wa farajan agila. Bihaqqi Fatimata wa abiha. Wa ummiha wa jaddatiha. Wa ikhwatiha wa ba'liha wa baniha muhibbiha. Alaihim salatu wassalam. Ya qawi ya matin. Birahmatika nastaghith. Ya qawi ya matin. Birahmatika nastaghith. Ya qawi ya matin birahmatika nastaghith ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Majelis hakim yang mulia, majelis hakim yang terhormat, majelis hakim yang tercinta. Ayo, lihatlah lubuk hati Anda yang paling dalam. Galilah nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dari samudra sanubari Anda yang paling bersih. Sehingga lahir penilaian yang tidak hanya semata terpaku kepada aspek hukum atau unsur perbuatan saja. Tapi di sana ada rasa keadilan di tengah rakyat dan bangsa Indonesia yang harus terpenuhi. Semoga majelis hakim yang mulia diberi kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk menegakkan keadilan dan melenyapkan kezaliman. Serta menjadi garda terdepan dalam menjaga tatanan hukum di Indonesia. Agar tidak dirusak oleh mafia hukum manapun. Semoga majelis hakim yang mulia bisa menjaga kemurnian dan kemuliaan pengadilan ini dari politik kriminalisasi yang mempraktekkan pidanaisasi dan diskriminasi hukum serta manipulasi fakta yang membahayakan agama, bangsa, dan negara. Karena manakala perangkat dan instrumen negara banyak terkontaminasi oleh praktek jahat oligarki, maka sidang pengadilan yang dipimpin oleh para hakim yang jujur lagi amanah adalah menjadi harapan rakyat untuk menyelamatkan tatanan hukum demi tegaknya keadilan dan lenyapnya kezaliman. Semoga majelis hakim yang mulia senantiasa ada dalam lindungan dan penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala hingga selamat dunia dan akhirat. Semoga majelis hakim yang mulia mendapatkan limpahan taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga mengambil keputusan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Putusan yang mengantarkan ke dalam surganya dan menjauhkan dari nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'afu anhum. Assalamualaikum ya ahlal kubur yaghfirullahu lana wa lakum antum salafuna wa nahnu bil asar. Ini saya ada di depan 5 syuhada. Sebenarnya harusnya 6, yang satu di Jakarta dan saya sudah tiba di Markas Syariah Pesantren Alam Agrokultural ya. Dan suasana sunyi, jauh dari keramaian, kira-kira menyusuri jalan setapak berbatu hanya untuk satu mobil itu sekitar 2 kilo dari pos penjagaan pertama hingga pos sampai lokasinya. Masya Allah ya. Banyak hikmah yang bisa kita petik dalam di depan makam 5 syuhada ini, bahwa hidup ternyata perlu memiliki nilai ya, nilai perjuangan. Setelah itu orang atau kita semua akan kembali ke akhirat dan tidak kembali ke dunia, dan yang kita tinggalkan adalah nilai-nilai perjuangan dan amal soleh, juga amal jariah. Semoga kita bisa mengambil manfaat hikmah dari setiap kejadian yang Allah bentangkan di alam semesta. Di sini dulu. Wa
Tapi tetap perjalanan harus hati-hati, itu karena di bawah jurang ya, dan jalur satu-satunya lewat ini. Masya Allah. Padahal kita mau lihat perpustakaan di Habib Rizik dalam rangka penulisan buku La Tahzan ya, sejarah perjuangan Dr. Habib Rizik. Itu tanpa ketinggian ya. Itu di atas ya? Itu di atas. Berarti sana jurang ya? Iya. Itu ada kawat berduri. Iya ketinggian ya, Masya Allah. Ya inilah perjalanan dakwah yang indah ya.